Memang Pak, sebenarnya ini koperasi ini dibilang ya baru 2 tahun Pak terbentuk adanya koperasi ini. Awal kami bertemu dengan Bang Tommy ini kalau tidak salah ini tahun 2021 pas zaman Covid waktu itu. Jadi hanya bisa ngobrol-ngobrol, mau pergerakan apa masih susah Pak. Waktu itu kan masih terhalang dengan Covid ya. Jadi sekali lagi ini mohon maaf ini sebelumnya tak cerita awal dulu dari beliau, dan alhamdulillah dengan Mas Dani ini waktu itu baru Mas Dani, belum ketemu Pak Sudin. Baru ngobrol-ngobrol ini awal kita akan melakukan itu untuk mendampingi petani lada khususnya waktu itu, dan alhamdulillah dengan persyaratan apa saja waktu itu saya pertanyakan kepada beliau ternyata untuk membentuk suatu kelompok ataupun komunitas. Nah di sini di Koperasi Berkah Jaya Lestari ini kita bentuk namanya komunitas Pak, karena di sini ini juga sudah ada yang di kelompok tani yang punya register kepemerintahan. Jadi biar tidak tumpang tindih waktu itu kita bikin nama Komunitas Berkah Jaya Lestari. Dan alhamdulillah untuk di Tanggamus ini sudah terbentuk 12 komunitas. Dan sebagian juga ada yang di Lampung Barat dan Kelumbayan, kurang lebih sekitar 24 komunitas yang terbentuk. Ini kurang lebih anggotanya 1000-an lah Pak Mami. Banyak manfaat Pak, banyak manfaat yang telah diberikan kepada kami sekitar konco-konco ini dalam hal terutama dalam hal pembinaan, ini pendampingan kepada petani segala macam. Ini ya, ada yang pembelajaran dari segi pasca panen, dari segi penyakit segala macam itu, tetapi yang lebih sekali lagi yang lebih kami harapkan itu dari kami adalah untuk sekarang ini mengatasi penyakit lada yang saat ini masih sliding, terutama kalau di data Lebah ini Pak. Dari sisi ekonomi terutama sekali lagi banyak sekali diantaranya dalam hal pembelian Pak, terutama ini dari PT Maut sekali lagi alhamdulillah yang kemarin sudah kami rasakan di kelompok ini sangat berbeda. Tentunya yang ada di lapangan dengan di perusahaan ini lumayan selisih. Di antaranya kurang lebih waktu itu antara sekitar 7 sampai 8.000 per kilo. Gitu. Dan untuk masalah pembayaran juga alhamdulillah kami yang dulunya banyak petani yang belum ngerti masalah perbankan, tapi dengan PT Mahup ini kami diarahkan untuk bekerja sama dengan Bank Mandiri yang selama ini kerjasama dengan kita, dan juga semuanya ditanggung oleh PT Mahup waktu itu dalam hal pembentukan rekening segala macam sampai bank yang turun ke sini Pak, yang jemput bola. Ini sekali lagi kami terima kasih pada Tommy, PT Mitra terutama yang telah mendampingi kami dalam hal untuk perbankan dalam hal untuk pembayaran, dan itu sekali lagi itu juga mengantisipasi memang sekali manfaatnya. Diantara yang pertama adalah mengantisipasi masalah hal keamanan. Pertama kalau petani di kampung kayak gini Bang bawa duit puluhan juta, tapi kalau lada kemarin ya alhamdulillah Pak, ratusan juta ya Pak, enggak puluhan enggak hanya puluhan, ratusan. Kayak saya kan harus bingung nak bawa duit seperti itu, tapi dengan alhamdulillah bilang Pak yang konco-konco yang banyak Pak, konco-konco yang banyak itu alhamdulillah dengan adanya bank tersebut. Monggo sambil sambil disambi. Nah, ya itu Pak, nanti pikiran yang kedua nantinya diantara untuk menanggulangi hal uang palsu Pak. Pernah dulu ya pengalaman yang ada di lapangan ini tengkulak-tengkulak ini yang ada 1-2 yang nakal, itu ada 2 kalau 1 juta selip 1, petani kan nggak ngerti Pak duit palsu apa enggak itu. Penting gambarnya sama gitu aja, tapi kan ada ciri-ciri tersendiri yang asli. Nah itu diantaranya. Perkenalkan kami dari anggota
Lada Lestari, nama komunitasnya Lada Laksana Jaya 1 itu. Nah, dari kelompok saya di Citalaksana ini atau di Datar Leboai ini sangat dari adanya bimbingan masalah lada Lampung ini yang semulanya sebelum ada lada Lestari ini atau lada Lampung paling dari harga yang sekitar 30 itu masih juga mau merendah. Nah, setelah tahun kemarin mulai bertindak tahun 2020 dan kalau mulai itu 21 pembinaan mulai di 2024 ya 24. Nah, mulai bertindak pembelian tersebut, barulah di situ kami sebagai petani rasa diuntungkan karena kita kalau membeli apa dijual ke tengkulak karena sesuai dengan aturan yang menjadi lada Lestari ini adalah ladanya harus organik, maka kami pun mengikuti dari aturan tersebut. Jadi bersih, kualitasnya bagus, juga terus kemudian jemurnya juga kering. Kita disesuaikan dengan petunjuk beliau, dijemurnya juga artinya diterpangnya yang baru gitu, yang sesuai dengan petunjuk tadi. Kemudian kami pun dalam pengambilan pun begitu mengikuti itu ada di seolah-olah dihargai lah. Jadi kalau ke tengkulak kita jual ya disamaratakan aja, kalau umpamanya 80 ya 80 aja. Jadi kalau di sini bedanya itu yaitu di antara sekitar 7.000 8.000 karena kita kualitasnya ada penghargaan dari cara bertani yang disesuaikan dengan petunjuk lada Lestari tadi. Maka daripada itu banyak petani kemarin yang sudah masuk kelompok juga ingin masuk ke kelompok ini, tapi kami menawarkan kepada pimpinan jangan dulu karena dia itu belum mengikuti aturan seperti lada Lestari atau aturan-aturan yang memakai organik tersebut. Mulai tahun 83, tapi baru sekarang ini Pak banyak penyakit. Kalau dulu enggak, tapi dulu sudah Pak ada penyakit. Habis sama sekali, tapi hitam dulu itu. Namanya angin lada, zaman dulu Pak. Habis itu saya ngulang kembali lagi 83 itu nanam. Alhamdulillah sampai sekarang masih nanam terus Pak. Maka dari itu kami mohon Bapak Menteri Pertanian agar kiranya kalau memang betul-betul mau mengurus rakyatnya sebagai penanam lada atau kopi, jadi kami mohon untuk pengobatannya dan untuk bagaimana kemajuan dan bagaimana pelestarian masalah organik. Jadi itu penting Pak, kalau memang betul-betul untuk lada yaitu dari organik. Tapi alhamdulillah sudah kita mulai 2 tahun ini, 4 mulai Pak Tommy masuk di sini, itu mulai organik Pak. Maka dari itu kami sangat mengharapkan karena penyakit ini Pak lada itu busuk akar. Ya busuk akar Bu, busuk akar. Jadi busuk akar ini kalau sudah kena panas itu baru mulai kena penyakit. Karena kalau waktu ini belum lama Bu, masalah penyakit kuning ini, penyakit lada itu kurang lebih baru 4 tahun. Itu kurang lebihnya baru 4 tahun. Kalau dulu nggak ada Bu masalah itu penyakit. Maka dari itu bagaimana caranya mengatasi masalah penyakit kuning ini Bu. Datar Leboai ini karena Datar Leboai ini pusatnya lada. Kalau waktu waktu lada banyak harga 100 bukan miliaran duit Pak, khususnya Datar Leboai. Karena Beringin 4 ini bukan ratusan ton. Mungkin waktu panen raya sebelum sekarang ini
ada yang 3 ton, 4 ton, 5 ton, 3 ton. Nah itu. Maka dari itu kalau sekarang ini Pak, ya masalah lada ini terutama iklim. Ya iklim panas, hujan panas. Nah ini, maka dari itu kami sangat mengharapkan untuk pembinaan lada ini bagaimana caranya bisa lestari supaya petani ini bisa maju gitu. Ya kalau tahun 83 yang kami nanam ya sudah agak punah, tapi masih ada yang ditanam. Tiap tahun Bu, Tiap tahun nanam Bu. Kalau saya tiap tahun Bu nanam. Karena apa? Mengendalikan kalau nanti sudah tua ada muda lagi gitu. Tiap tahun Pak. Tapi alhamdulillah kena penyakit kuning ini yang batang-batang untuk rambatan yang kemarin sudah mati. Nah saya tanamin lagi, alhamdulillah sudah mulai merambat lagi. Nah ini kan untuk mengendalikan ini yang itu. Begini, di awal kami fokus ke pembentukan komunitas dulu, dan mengajak bapak-bapak dan kakak-kakak semua ini untuk bisa kita organik ya, ikutin syaratnya ya, karena organik ini nggak bisa hari ini bilang iya besok enggak, karena ini akan terus bertahun-tahun tuh akan terus seperti itu begitu. Nah terus kemudian yang kedua adalah kepastian pasar yang kita jamin bahwa insya Allah pembeli siap untuk membeli hasil panennya walaupun organik belum dimulai Pak saat itu. Nah tapi memang dengan berproses sertifikasi, pelatihan dan lain-lain yang bisa kami lakukan itu sementara kemarin Pak mencarikan alternatif pendapatan 20% itu dari hal-hal yang ada di agroforestry-nya tapi belum di yang pokok karena lada on proses. Makanya seperti ada kopi bubuk, ada lada bubuk, ada ekoprint, kemudian ada produk banana chips dan lain-lain. Itu karena kami melihat kita akalin yang paling cepat. Maksudnya paling cepat itu hari ini kalau misalnya ibu-ibu di sini beli kain terus bikin ekoprint terus jadi bisa langsung jual karena kebun ini on farm masih butuh dikembangkan. Nah satu hal yang sebetulnya kalau dari kami akan insya Allah terus menjalankan programnya Pak, karena setelah ini sebetulnya dari kami itu ada kerjasama dengan Universitas Lampung secara fokusnya ke Pak Profesor Hasriyadi Matakin, itu kita tuh mau melakukan kultur jaringan dari tanamannya Mbak Harlin yang tahun 83 itu masih berkembang dan berbuah bagus untuk dimuliakan kembali sehingga kita punya natar satu yang benar-benar udah siap tanam dan di sini terbukti tumbuh Pak, bila dibandingkan dengan yang Bang Ajrun dapat dari Sukabumi sama-sama natar satu taruh sini mati karena saya rasa nggak kenal sama tanah Lampung, dia kena air Sunda soalnya bukan air Sumatera kan gitu ya. Itu poin pertama Pak. Nah poin keduanya adalah begini, kita menyadari betul bahwa teman-teman kita akan sangat terikat oleh organik dan itu kan butuh agro input. Nah untuk itu kami sudah kerjasama dengan PT NASA, tapi kita kerjasamanya adalah kami memblok satu pabriknya Pak untuk disertifikasi USDA FOP, IU dan JAS untuk seluruh produk mulai dari pupuk, kemudian mulai dari pupuk organik pokoknya, kemudian herbisida, fungisida, terus insektisida itu semua kita sertifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teman-teman dari Lada Lestari Lampung ini, bapak-bapak kita itu bisa dalam 1 tahun itu mengaplikasikan semua hal yang harus dilakukan di perkebunan. Karena kan kalau hari ini kan gini, Bang Ajrun, kita kan ngelarang mupuk sampai sekarang. Ya kalau kita petik terus nggak dikasih pupuk ketambahin tadi, kapan ngagungnya kan gitu. Nah mudah-mudahan di November ini kita sudah bisa mulai melakukan sertifikasi di pabrik dan trial produknya. Jadi mulai istilahnya nanti itu dari mulai Januari ke Januari
bapak-bapak, abang-abang tuh nggak pusing lagi untuk mau mempraktekkan apa pupuknya, karena agro input semua udah kita siapkan. Dan berikutnya juga untuk yang teman-teman misalnya mau ikut organik di masa konversi 3 tahun, itu dari hari pertama itu akan masuk program agro input ini, Pak. Jadi supaya kita bisa menjamin bahwa tidak ada lagi agro input yang tidak terdata atau di luar dari yang seharusnya dilakukan. Karena masa konversi ini juga masa yang kasihan juga kalau kita lihat petani lada nunggu 3 tahun, dibelinya harus konvensional, nggak bisa dibeli organik gitu kan, tapi kan perlakuan sudah harus organik seperti itu. Nah, 2 ini yang pokok, dan yang ketiga adalah penggunaan cover crop, pengembangan cover crop untuk mengatasi mengatasi rumput, Pak. Nah, jadi 3 ini sebetulnya yang tersisa, dan satu lagi tentu penggunaan IoT di kebun untuk mengetahui misalnya, Pak, kita mumpung musim hujan, ayo nampung air pakai gentong karena kemarau itu akan panjang sekali misalnya. Nah itu, 4 ini sebetulnya yang ketinggalan di proyek ini, karena ya 5 tahun juga ternyata nggak kerasa ya, Pak, bolak-balik gitu. Nah tapi di bukunya kita, di bukunya MAUP bersama koperasi itu fokusnya, Pak, 4 hal ini yang akan kita support ke teman-teman semua, gitu. Termasuk juga mengorganikan dan mungkin mengatur tanam tumbuh yang ada di kebun, karena sayang nanti, Pak, kalau udah organik kita nanam alang-alang misalnya di situ kan, mendingan nanam serai atau misalnya jahe atau misalnya pisang diorganikan gitu. Karena kebetulan sekarang itu kita kemarin saya sama Mas Judin Jakarta tuh kita meeting, ada satu perusahaan di Jerman tuh butuhnya sampai tepung pisang, kunyit, jahe, manggis, buah-buahan gitu, tapi pokoknya organik semua gitu. Nah makanya tadi, Pak, 4 ini yang mudah-mudahan kalau dari Hari Spice itu sudah tanda tangan dengan kami, itu sampai tahun depan itu anggaran kita masih ada. Nah mudah-mudahan dari sini kita bisa kolaborasi, Pak, terkait dengan tadi, karena saya percaya ketika tanah di sini kita uji lab, kemudian tanaman yang dari tahun 83 itu kita uji juga, itu kita udah punya satu klon unggulan yang memang tahan di lokal gitu. Terus dengan kita tahu kebutuhannya, nanti udah ada satu pabrik yang juga certified organik untuk support agro input, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Itu sih, Pak, kalau tambahan dari saya terkait dengan pupuk. Jadi mudah-mudahan Bang November selesai Bang Ajun pupuknya. Soalnya banyak, Pak. Iya. Ya. Terkait dengan hama penyakit, saya sudah. Memang, Pak, ini masalah rumput memang sebenarnya. Kalau Betul, Pak. petani, kalau suruh ngoret sekarang ini nggak ada tenaga, orangnya sudah punya semua, jadi nggak seperti dulu. Kalau kita dulu orang ada di Jawa suruh gerumput 1 tahun baru pulang itu. Kalau sekarang nggak ada. Jadi kalau sehektarnya bisa, Bu, kita kerumput. Tapi kalau sudah lebih dari sehektar, ya bagaimana lah kan gitu. Maka itu tadi. Sementara mesin potong rumput kita ada berapa, Pak? Baru berapa? Kita punya di sini 300 hektar lebih yang anggota. Mesin potong rumput yang pakai baterai baru 12. Iya. Jadi di rumput pakai mesin rumput ya, Pak, sekarang. Tidak pakai herbisida kan, Pak? Ya masih herbisida Kadang-kadang yang nggak ikut anggota kan herbisida, Bu. Iya. Tapi yang nggak ikut anggota di atas. Iya. Nah, Bapak di bawah. Iya. Iya. Aduh, Iya. Bapak juga ikut. Makanya sekarang itu begini, Bu. Kan kita tidak bisa maksa untuk teman-teman yang misalnya satu hamparan tapi dia di tebing paling tinggi untuk ikut, ini kan nggak bisa. Makanya kalau nanti kita lihat peta poligon satu-satu itu kan ada yang sebagian hasil panennya sini nggak bisa dimasukin ke organik, harus ke konvensional karena menghindari karena dia dari buffer zone kan, seperti itu. Karena memang harus pokoknya kompak. Ya. Makanya sekarang, Bu, alhamdulillah dengan ya mudah-mudahan kan ini kadang nggak ada sinyal kan, transferan saya nggak ada yang masuk ya, Pak. Nah, gua buat ngomong bagus-bagus maksudnya. Ya, makanya kan mudah-mudahan alhamdulillah kan gini, Bu, sekarang. Jadi alhamdulillah juga Pak Heriawan banyak kelompok-kelompok yang mau ikut ke kita untuk jual dengan pola yang
transparan seperti tadi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya polanya Haris Spice membeli itu memang mulai dari hitungan karung, ongkos kirim, semua proses itu memang ditanggung biayanya. Termasuk juga kami di PT Maup kita itu dapat dua. Pertama adalah kita dapat cost untuk production, sama kita dapat istilahnya fee marketing atau fee management. Jadi semua transparansi, Pak. Jadi ibaratnya kenapa sebenarnya gini, bisa saja saya pilih dari awal kita dagang aja gitu misalnya. Tapi saya nggak yakin kalau dagang itu nanti akan bisa lestari. Makanya udah nggak apa-apa, di yang ini kita terima biaya produksi dan marketing fee atau manajemen fee, sehingga harga bisa transparan, semua bisa sama-sama lihat harganya berapa, dan Haris pun juga tahu berapa yang kami bayar ke teman-teman dan bapak-bapak semua di sini. Itu salah satu yang bikin ya kayak tahun lalu kayak langgeng, karena yang 8.000 saya nggak bisa ngambil, Mbak. Soalnya harus laporan, bayar belinya sekian, kemarin sekian, seperti itu. Nah, ini saya rasa salah satu solusi sebetulnya untuk meningkatkan semangat teman-teman petani nanam lada lagi. Apalagi kalau misalnya udah bisa dipastikan, jangan khawatir, agro inputnya sudah kita siapin, untuk bibit sedang kita risetkan, kemudian cover crop juga lagi kita siapin. Jadi gini, terkait dengan lada, benar kata Pak Tommy, Lampung itu ikonnya lada, Pak. Lambangnya lada. Jadi Lampung itu nggak ada lada, Pak. Jadi mirisnya sekarang lada ini terus menurun, mau produksi dan luas arealnya. Jadi Lampung aja tahun ini sekarang ini ada sekitar di angka 40 ribuan lah, luas lada Lampung ya. Nah, kendala yang utama adalah itu tadi kata Pak Arin tadi, kata Mbak Harlin ya, hama penyakit POPT. Nah, POPT ini banyak lah mungkin karena sekarang ini kan ada perubahan dinamika iklim, pasti kan namanya penyakit itu kan juga berkembang. Nah, perkembangan penyakit ini yang perlu kita antisipasi dengan adanya penelitian bagaimana kita mengendalinya. Nah, saya berharap juga peran-peran kawan-kawan kayak JIZ selaku pendampingan kelompok ini kan dan PT Maup ini kita bisa ini sama-sama keroyokan itu loh, Pak. Karena kalau nggak ada pemerintah aja Pak nggak ke ini. Apalagi sekarang kan core bisnisnya Kementan itu kan dia pangan, Pak. Iya kan? Kebun ini masih iya kan? Ya kan? Jadi sekarang kan sampai perkebunan pun Dirjen hilirisasi itu suruh nangani pangan. Nah, ya kan? Nah, ke depan dan beberapa tahun terakhir ini perhatian terhadap perkebunan agak sangat minim ya. Apalagi kegiatan ya diantaranya lada dan karet, kopi masih ada dikit-dikit, tapi kalau lada sangat minim. Nah, kita dulu pernah mengendorse ke Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan tahun 2022-2023 itu bagaimana supaya luasan lada itu bisa dipertahankan, karena kan kata Pak Harden tadi setiap tahun pasti nyulam Pak lada itu ya Pak ya, pasti nyulam karena pasti ada yang mati karena iklim tadi itu nggak pandang masih muda, nggak mau sudah tua, pasti ada yang mati dan itu perlu disulam. Nah, untuk itu bagaimana kita selain pembinaan tadi itu juga untuk mempercepat itu ada bantuan untuk itu bibitnya. Karena kalau mendapat petani aja kan ada yang terbatas. Nah, bibit itu kalau bisa ya dari lokal Lampung. Asalnya karena Pak sudah terbukti eksis itu tahan Pak. Walaupun kelonnya sama Natar 1 atau Petaling itu. Kalau dia bawa ke Lampung sudah minum air sungainya Sunda sana Pak, Jawa Barat bawa ke sini. Pasti ada lagi gini kan beda sama yang asal lokal sini. Kita punya kebun sumber bibitnya Pak Heru. Ada penangkarnya, tapi dokongan pembiayaannya minim. Skillnya ada kita, skill ada, sumber bibit ada, penangkar ada. Yang minim adalah dokongan pembiayaan. Dokongan pembiayaan ada mana? Pusat yang punya Pak. Nah, mohon enggak. Ini kan kita dalam rangka ini Pak. Minta mungkin Pak Heru kalau nanti kembali ke Jakarta bisa tolong titip bisikan ke Direktur tanaman semusim ya. Nah, rempah, Pak, tolong pos Lampung itu kasih perhatian paling tidak untuk tanaman
seperti rehab lada, rehab kopi gitu loh. Sehingga lada kita itu bisa tetap kita lestari. Jadi selama ini bagaimana peran provinsi sudah banyak Pak kita. Kita beberapa tahun terakhir kita coba inovasi dengan cara menanam lada sambung yang dikritik oleh Kementerian Pusat ya, karena belum coba. Tapi kan langkah kita berupaya untuk mempertahankan serangan hama tadi itu. Bagaimana caranya? Karena hama penyakit itu nggak ketulungan Pak. Ada terus. Inovasi saya ada terus. Nah, iya inovasi Lampung diantaranya pakai itu. Walaupun mungkin kita lihat perkembangannya masih perlu lagi diteliti lebih lanjutnya. Sekitar beberapa tahun terakhir kita coba dengan sistem lada sambung tadi itu, melada dengan lada. Nah, kemudian juga kita coba dengan seperti intercropping, ya kan, lada dengan kopi. Ini sebenarnya kan sudah lama, lagu lama. Tapi sekarang perlu kita galain lagi. Nah, ini sudah teman-teman dari MAUP juga sudah mulai mengembangkan ini. Nah, ini sekarang ini semakin redup cahayanya Pak. Tertutupi dengan program pangan tadi itu. Nah, ke depan paling tidak ada stimulan baik untuk mempertahankan untuk lada, ikonnya Lampung dan nasional ini, ada dukungan untuk rehab lada, enten lada itu. Jadi kan petani ini ada ininya, ada ada stimulannya ya untuk bertahan. Itu yang mungkin dari kita titip salam buat kawan-kawan sana Pak. Jadi kami ada teman ngomong Bapak, bantu ngomong ini itu. Kalau kita aja yang ngomong kan, ayo maunya kali ya. Tapi kalau udah Pak Heriwan yang dari Kementerian Luar Negeri kan ini loh yang menurut saya kan sekarang di tengah ekonomi Indonesia yang tertatih ini, yang bisa berkontribusi besar itu komunitas perkebunan Pak. Ya kan, NTP-nya itu 126%, NTP pangan 110%. Perkebunan kan paling besar Pak, 126%. Artinya, secara sisi ekonomis perkebunan besar Pak. Harga kopi naik, harga ada naik. Nah, kalau ini yang memberikan kontribusi besar secara ekonomi ini istilahnya kurang diperhatikan, ya nanti ya melihat petani mulai redup lah ya. Nah, ini mumpung ada Mas Tommy dari MAUP, ada Bang Dani dari GIZ, ada Pak Hari ya yang sudah sering turun lapangan. Ini mari kita bareng-bareng Pak. Ya kan, supaya Komisi Perkebunan Lampung sebagai sentra diantaranya penghasil perkebunan ini bisa tetap memberikan kontribusi yang besar Pak. Kita mulai dari lada, nanti kita kopi, baru kemudian yang lain. Untuk Pak Heriwan dari saya, izin Pak, saya Dinas Provinsi Lampung, itu mungkin bisa disampaikan ke nanti teman-teman di pusat, sehingga ke depan ya sinergi ini maksud saya terus perlu tetap kita bina. Ini kan sebagai awal Pak Tommy perintis bagaimana desa bisa ekspor kan, nanti kalau sudah berhasil kita tinggal duplikasi aja Pak sebenarnya kan gitu Pak. Betul. Itu Mas saya. Terima kasih Pak Heriwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin telah saya sampaikan tadi bahwa kami di sini nih pincang masalah penyuluh untuk langsung ke petani, karena memang keadaan di dinas semenjak pecah dari dinas pertanian ke perkebunan, dinas perkebunan itu tidak kebagian penyuluh, semuanya diambil di dinas pertanian diambil semua. Jadi kami memang zero untuk penyuluh. Jadi ya kami ngerayah lah gitu kan, ngemis lah kalau misalnya tak ada acara, mau ada apa, mau ada kunjungan, mau ada apa dengan dinas pertanian. Itu salah satu kendala kami di dinas. Ini alhamdulillah di sini ada kawan-kawan di AIZ, Pak Dani dan tim, itu sangat membantu kami. Juga alhamdulillah dari perhatiannya dari PT MAU itu dari dinas provinsi juga luar biasa perhatiannya ke Kabupaten Tagamo, si Bu Tuti dan timnya, ya itu sangat membantu kami Pak di sini. Jadi mungkin kedepannya apa masukan dari Pak Petani, apa inputan dari Pak Tommy tadi, mungkin itu akan jadi satu pemikiran kita. Mungkin sama-sama, mungkin keadaan kita yang di sini untuk masalah sarpras dan lain-lainnya kita mungkin secara langsung belum bisa Pak untuk langsung ke petani, masalah mungkin efisiensi ini masalah anggaran sangat menyulitkan untuk banyak bergerak luas gitu Pak. Iya betul Pak, betul. Jadi salah satu permasalahannya adalah penyakit itu, karena belum ketemu obatnya. Sementara mungkin dilihat Pak Tommy konsepnya adalah bagaimana menjamin si
sistem bertani yang baik sesuai standar organik ini jalan. Kalau SOP-nya itu jalan, pasti juga bisnis akan terus berjalan. Nah, kita kawinkan aja ini nanti, kita bisa rumuskan masukan-masukan Pak. Karena kemarin Pak dengan Pak Dinas juga, kami juga sudah minta bahwa tidak hanya kita buat agreement baru, tapi apa sih target ke depan. Nah, target ke depan itu kan bisa merangkum dari masukan-masukan Bapak Ibu sekalian. Ini nanti coba kami pertimbangkan Pak, kami ramu. Tapi kami sudah paham masing-masing konsepnya, walaupun muaranya tetap satu di atas, bunyi cering BRI-nya aja itu. Tapi prinsipnya kalau petani ya di tanamannya mereka, di lahannya mereka, di Pak Tommy ya usaha bisnisnya. Ya nanti itu memang jadi tidak bisa sendiri Pak. Bapak juga Pak petani tidak bisa concern harus mikirin itunya aja. Pak Tommy juga nggak bisa mikirin bisnisnya aja. Nah itu tadi sebagaimana disampaikan Pak Tommy, ada berbagai area-area yang bisa dikerjasamakan, seperti input untuk pupuk itu juga sangat penting, lalu juga untuk benih tadi utamanya. Tapi juga tadi juga Ibu sudah menyampaikan perlu concern khusus apabila nanti ada pemulihan benih, apakah itu benar-benar dijamin bisa tahan juga terhadap penyakit yang sama, sehingga perlu ada kajian khusus terkait jangan-jangan bukan tanamannya, tapi memang cara budidayanya juga kita mungkin dari tanah, mungkin dari udara, mungkin dari air, entah mengalir dari mana, itu kita nggak tahu. Tapi nanti itu akan jadi masukan buat kami, meskipun kami bukan di teknis Pak, kami fasilitator untuk kerjasama, tapi setidaknya dengan masukan-masukan teknis ini, nanti kita tahu nih mitra-mitra mana yang harus kita gandeng, mitra-mitra mana yang harus kita mobilisasi resource-nya. Kalau memang harus ada ekspertisi penelitian, kalau memang harus ada mekanisasi ya nanti mekanisasi. Saran Pak Tommy juga bagus, misalnya dengan Kementerian Desa, apabila terkait dengan kelembagaan desa, terkait dengan ekspor, bagaimana kita menggali peluang-peluang yang lebih banyak terkait pasar, tentunya dengan PEN misalnya. Nah ini nanti kan bisa kita lihat secara utuh, jadi kita bisa tahu bisnis prosesnya seperti apa, di masing-masing kendalanya apa, dan siapa yang bisa kita gandeng untuk memperbaiki ini Pak. Kalau kita mikirin semua sendiri, saya rasa semua kayak saya nanti Pak kan. Sekali lagi kami harapkan khususnya inti yang Pak Dani ini yang di GIZ, ini kabarnya Agustus terakhir ini kami harapkan Pak ini bisa dilanjut Pak. Kalau sama Bang Tommy asal batang lada masih katanya. Ini bolak-balik sudah kami sampaikan, baik itu di forum seperti ini atau forum yang agak ini. Kemarin juga Pak Kadis juga menyaksikan, bahwa saya harapan kami pengen berlanjut tentunya untuk GIZ waktu itu, GIZ bisa berlanjut untuk mendampingi petani yang ada di Dataran Toba ini. Ini masalahnya masih sangat kami harapkan untuk pendampingan ini. Masalahnya ya terutama untuk hal penyakit ini sampai sekarang ya belum 100% lah. Zaman itu sampai adanya dengan untuk pribadi kelompok petani saya ini mendapatkan mengantisipasi dengan sambung malada. Tetapi itu Bu Elia, beliau waktu itu yang memimpin untuk proyek itu. Jadi waktu itu dibilang ya belum juga Bu. Soalnya banyak penyakit juga ya masih ada di situ. Jadi sekali lagi ya yang hidup ya alhamdulillah sudah buah Bu. Di belakang ada. Jadi sekali lagi dengan malada itu pun juga secara pribadi saya Bu itu belum maksimal lah untuk dalam menangani hal penyakit itu. Jadi, sekali lagi dengan kami mohon dengan sangat terutama dari Kementan ini gimana caranya dalam hal penyakit ini untuk dari dinas, tentunya dari dinas obat-obatan ini gimana caranya untuk menangani penyakit lada terutama yang busuk pangkal basang. Maka dari itu kami sangat mengharapkan Bapak Menteri Pertanian ini agar kiranya memikirkan untuk masalah pengobatan dan penumbuhan.
Supaya apa? Supaya lada itu bagus semua Pak. Terus. Maka Pak Tommy ini biar betah di Biar beli terus. Iya, biar beli terus. Itu. Maka dari itulah kami sangat mengharapkan betul kepada Bapak Menteri Pertanian, karena kami sebagai masyarakat data lebay yang senang menanam lada, maka dari itu nanti bisa maju Pak. Kalau petani lada ini kalau betul-betul dibina, insya Allah Pak bisa maju. Caranya akan kita usahakan. Utamanya yang mungkin kami banyak menaruh harapan dengan itu tadi Pak, dengan adanya Bapak datang kunjungan ke sini melihat kondisi real gimana keadaan di sini, apa perkembangannya, apa kebutuhannya, dan kami juga mungkin dari dinas mungkin mengharapkan inputan apa yang bisa kami ambil dari terutama yang dari pihak-pihak luar, terutama untuk investor atau apa ya kawan-kawan seperti Pak Tommy dari sisi-sisi lain, itu mungkin kami harapkan inputannya Pak. Ya akan kami tindak lanjuti Pak. Prinsipnya kami ini kan konektor Pak. Jadi kadang Bapak butuh sesuatu, sementara yang punya resource itu juga dia bingung saya mau menyalurkan keahlian saya kemana. Dengan ketemu antara masalah dan solusi, kita bisa channelkan nanti dengan peta bisnis tadi, kita lihat mulai dari awal sampai akhir, kekurangan permasalahannya apa, kita tahu stakeholdernya siapa, udah itu inti aja Pak.